Bab 990. Benar-benar bandit. Di aula utama, Mile terdiam. Pada saat ini, dia merasa seluruh kota mendidih. Aro yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dalam hatinya sedikit ragu. Di zaman Cambrian, Aro berjuang melawan belenggu 5 dimensi, tetapi mengapa dia bisa muncul di dunia kitab binatang buas? Dan juga, di zaman Cambrian, sebenarnya berapa banyak orang yang selamat? Saat ini, Francisca tiba-tiba menoleh dan melihat Mile. Mile terdiam. Dia tahu Francisca di hadapannya mungkin bukan Francisca sebelumnya. Francisca menatap Mile, "Ikut denganku." Selesai berbicara, dia menarik Mile dan berjalan pergi. Dan setelah wanita berjubah kuning itu menatap Mile, dia mengikuti mereka. Dan 20 pengawal berjubah putih di aula segera mengikuti. Francisca membawa Mile keluar dari aula. Di luar aula, 100 tentara dengan armor emas tiba-tiba serempak berteriak, "Aro! Aro!" Terdapat antusias di mata para prajurit ini. Bisa dibayangkan betapa sucinya Aro di mata para prajurit ini. Francisca menatap para prajurit itu, dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan. Tiba-tiba, semua prajurit itu berhenti. Francisca menoleh untuk melihat Mile. "Aku sudah mengingat beberapa hal." Mile tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Francisca menatap Mile dan tidak berbicara. Mile berkata dengan lembut, "Kamu masih Francisca." Setelah hening sejenak, kemudian Francisca berkata, "Kelak, aku akan menjadi Franciscamu seorang." Mile tertegun, kemudian tersenyum. Mile tahu, meskipun Francisca telah mengingat banyak hal, dia tetaplah Francisca. Tentu saja, seperti yang dia katakan, dia mungkin hanya Francisca untuknya seorang, karena mulai sekarang, seharusnya dia adalah Aro. Francisca tiba-tiba berkata, "Kelak, aku tidak bisa bersamamu lagi." Mile terdiam. Francisca memandangi prajurit di depannya dan berkata dengan lembut, "Dulu ada 100.000 prajurit di sini, tetapi sekarang, hanya mereka yang tersisa." Mile berkata dengan lembut, "Apakah itu belenggu 5 dimensi?" Francisca mengangguk, "Belenggu 5 dimensi yang baru akan datang, aku akan menghadapinya bersama mereka. Aku harus melindungi kerajaan Greatwhile, ini adalah tanggung jawabku." Mile terdiam. Francisca menoleh dan menatap wanita berjubah kuning, "Yang mulia, bolehkah memberinya keberuntungan?" Wanita berjubah kuning itu tersenyum, "Tentu saja boleh." Francisca mengangguk, dia memandang para prajurit di bawah, dengan kilatan jiwa pertarungan di matanya, "Aku sudah kembali." Di bawah, prajurit yang tak terhitung jumlahnya serempak meraung. Di samping Aro, Mile melirik para prajurit dan menghela napas pelan. Dia masih merasa sedikit sedih karena mendadak tidak ada lagi Francisca. Saat ini, wanita berjubah kuning tiba-tiba menatap Mile, "Anda ikutlah denganku." Mile ragu sejenak, kemudian menggelengkan kepala, "Tidak perlu keuntungan." Francisca menatap Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Ingatanmu sudah pulih dan kamu bisa mengingat siapa dirimu. Aku sudah sangat bahagia, mengenai keuntungannya, tidak perlu." Francisca menatap Mile, "Kamu sangat baik padaku." Mile tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu." Francisca mengangguk, "Aku tahu, jadi aku tetap Franciscamu." Mile berjalan ke hadapan Francisca, dia ragu sejenak, kemudian berkata, "Terkadang, menanggung sesuatu, akan sangat melelahkan." Francisca menatap Mile dan berkata dengan lembut, "Saat itu, ada 100.000 prajurit di sini, dan 3.000 jubah putih. Dengan perintahku, tidak ada dari mereka yang mundur. Mereka melawan belenggu 5 dimensi bersamaku, dan sekarang, hanya mereka yang tersisa. Tanggung jawab,
Tanggung jawabku adalah melindungi kerajaan Greatwild, melindungi mereka. Mile sedikit mengangguk, aku mengerti. Hanya saja, kenapa kamu bisa muncul di tanah keabadian itu? Francisca berkata dengan lembut, meskipun aku tidak jatuh saat itu, tetapi aku terluka parah, dan ingatanku disegel karena beberapa alasan khusus. Akhirnya aku mengembara ke tanah keabadian. Setelah sampai di zaman Kretaceous, seorang pria aneh menemukanku dan menerimaku di tanah keabadian itu. Mile berkata dengan serius, orang aneh itu adalah orang yang menciptakan kitab binatang buas. Francisca mengangguk, dia membiarkanku tinggal di dalam, karena di dalam, aku dapat menghindari belenggu 5 dimensi zaman Kretaceous. Jika kamu tidak membawaku ke sini, takutnya ingatanku akan membutuhkan waktu untuk pulih. Mile tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ingatan sudah pulih adalah hal baik. Francisca menatap Mile, terima kasih kamu sudah memperlakukanku dengan tulus. Mile menggelengkan kepala, aku hanya membuatkanmu makanan. Francisca berkata, aku akan selalu mengingat budi ini. Mile tersenyum dan berkata, kita menjadi asing jika begini. Francisca tersenyum, baik. Mile menatap Francisca, biarkan aku menjadi kakakmu. Tentu saja, kemampuanku tidak sehebat dirimu. Francisca menatap Mile. Mile tersenyum dan berkata, bolehkah? Setelah Francisca terdiam beberapa saat, dia mengangguk, boleh. Saat ini, suara lantai ke-9 tiba-tiba terdengar, akhirnya aku mengerti. Mile mengerutkan kening, mengerti apa? Lantai ke-9 berkata, adikmu satu demi satu lebih menakutkan. Kamu adalah iblis pengadopsi adik. Mile. Saat ini, wanita berjubah kuning itu tiba-tiba berkata, Anda ikutlah denganku. Francisca menatap Mile, pergilah. Orang sendiri, jangan sungkan. Orang sendiri. Perkataan ini, Mile nyaman mendengarnya. Dia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Francisca mengangguk, aku akan mencarimu nanti. Mile mengangguk, baik. Selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan wanita berjubah kuning. Francisca menatap kepergian Mile, terdiam, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, bahkan sekilas ada jiwa pembunuhan. Setelah beberapa saat, dia membuka telapak tangannya, di tangannya ada sesosok manusia kayu kecil. Manusia kayu ini terlihat persis seperti dirinya. Ini diukir oleh Mile untuknya. Setelah beberapa saat, seolah teringat sesuatu, Francisca tersenyum. Di kejauhan, wanita berjubah kuning itu menuntun Mile perlahan menuju kejauhan. Di jalan, Mile tiba-tiba berkata, bagaimana menyapa Nona? Wanita berjubah kuning itu melirik Mile, mereka semua memanggilku yang mulia, namun, karena kamu adalah teman Aro, panggillah aku Sienna, sama seperti dia memanggilku. Sienna. Mile mengangguk, kemudian berkata, Nona Sienna, apakah Francisca sangat populer di sini? Sienna berkata dengan lembut, dia adalah kemenangan dari kerajaan Greatwild, kehormatan kerajaan Greatwild, dan juga kebanggaan kerajaan Greatwild. Mile berkata dengan serius, kalian pernah bertarung langsung dengan belenggu 5 dimensi saat itu. Sienna mengangguk, pertarungan itu. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala, sudah berlalu, tidak masalah tidak memikirkannya. Mile mengangguk dan tidak bertanya, karena dapat dilihat dari kota ini bahwa kerajaan Greatwild pasti menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Saat ini, Sienna tiba-tiba berkata, bagaimana kamu mengenal Aro? Mile tersenyum dan berkata, di dalam sebuah alam rahasia. Sienna kembali berkata, lalu bagaimana kamu datang ke sini? Mile berkata dengan serius, seorang gadis bernama Queen yang mengantar kami ke sini.
Sienna tiba-tiba memberhentikan langkah. Queen, apakah itu wanita yang membuka pegadaian Tiandao? Sedikit keterkejutan muncul di mata Mile. Nona Sienna juga mengenalnya. Sienna terdiam. Mile berkata dengan serius, "Ada apa?" Sienna berkata dengan serius, "Wanita itu sangat tidak sederhana." Mile berkata, "Apakah Nona Sienna tahu asal-usulnya?" Sienna menggelengkan kepala, "Tidak tahu." Mile mengerutkan kening, hendak berbicara. Sienna berkata, "Aku hanya tahu, wanita ini sangat misterius, tidak ada orang yang tahu asal-usulnya, juga tidak ada yang tahu kemampuannya, tentu saja, juga tidak ada orang yang berani menyinggungnya. Kali ini dia membiarkanmu membawa Aro datang ke sini, seharusnya dia sudah mengetahui identitas Aro." Mile mengangguk. Dilihat sekarang, pihak lain mungkin tidak bermaksud membiarkan Mile datang ke sini, melainkan membiarkan Francisca datang ke sini. Sienna tiba-tiba berkata, "Apa rencana Anda untuk masa depan?" Mile melirik Sienna, tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut aku akan tinggal di sini?" Sienna mengangguk, "Ya." Mile tersenyum dan berkata, "Anda tenanglah, aku tidak akan tinggal di sini, masih banyak hal yang perlu kulakukan." Sienna sedikit mengangguk, tidak ada niat jahat, Aro telah kembali, dan belenggu 5 dimensi yang baru akan tiba, ditambah sekarang dunia luar kacau, jadi Dewan Kerajaan Great Wild memilih untuk melarikan diri sementara dari dunia. Mile menganggukkan kepala, "Ini pilihan bagus." Di luar benar-benar kacau sekarang, zaman Cretaceous, zaman Cambrian, dan pria berbaju putih, singkatnya, semua jenis kekuatan kacau telah muncul. Sienna tiba-tiba kembali berkata, "Aro memintaku memberimu keberuntungan, apakah kamu tahu apa itu keberuntungan?" Mile menggelengkan kepala, "Tidak tahu, namun, aku tidak serakah, terserah Anda memberikan apa." Sienna melirik Mile, "Kamu akan menyukainya." Mile tersenyum dan berkata, "Aku sangat menantikannya." Segera, Sienna membawa Mile ke sebuah danau di belakang istana. Sienna menunjuk ke sebuah paviliun kecil di atas danau di kejauhan, berkata dengan lembut, "Itu adalah paviliun pedang terang, tempat di mana Aro pernah mencapai pencerahan, pergilah." Mile tertegun, kemudian berkata, "Tempat pencerahan, pedang fana." Sienna mengangguk, "Bisa mendapat pencerahan atau tidak, tergantung peluangmu, pergilah." Setelah terdiam sejenak, Mile mengangguk, kemudian mengetukkan jari kakinya dengan ringan, melompat dan terbang menuju paviliun kecil. Setelah Mile pergi, Francisca muncul di samping Sienna. Sienna berkata dengan lembut, "Aro, bagaimana situasi di luar sekarang?" Francisca berkata dengan lembut, "Sekelompok orang jahat merajalela." Sienna menatap Francisca. Francisca berkata, "Ini adalah zaman yang kacau, para master dari segala zaman telah berkumpul di zaman ini." Sambil berbicara, dia menoleh dan pandangannya melalui lapisan alam ilusi, akhirnya sampai ke alam ilusi tanpa dimensi dalam legenda. Jika 3 tanah terlarang harus dibagi menjadi kuat dan lemah, tidak diragukan lagi adalah alam ilusi tanpa dimensi. Karena alam ilusi tanpa dimensi ini paling lama keberadaannya, juga yang paling misterius, sejauh ini hanya pendahulu yang selamat setelah memasukinya. Ketika Aro melihat alam ilusi tanpa dimensi, di makam tak berujung, seorang tetua yang bungkuk tiba-tiba menghentikan langkahnya, dengan ringan menyapu dedaunan yang jatuh di atas batu nisan di depannya, kemudian menoleh, Aro yang tidak terkalahkan. Mata saling bertatapan melintasi langit berbintang. Di tepi danau, Francisca tanpa ekspresi, "Bagaimana menyapamu?" Tetua penjaga makam menggelengkan kepala, tidak ingat nama. Francisca menatap langsung pada tetua penjaga makam, "Bolehkah aku melihat-lihat?"
Tetua penjaga makam menggelengkan kepala lagi. Orang luar tidak diterima di sini, mohon maaf. Francisca tidak memaksa, langsung mengangguk, mengerti. Seolah terpikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, apakah ada yang pernah melihatnya? Setelah hening sejenak, tetua penjaga makam itu kemudian berkata, bertahun-tahun yang lalu, seorang pria yang memegang menara kecil pernah datang. Dia masuk untuk melihat-lihat, lalu keluar lagi. Francisca bertanya, hanya satu. Tetua penjaga makam menggelengkan kepala, kemudian berkata dengan lembut, seorang pria berbaju biru pernah membawa 2 bocah datang ke sini. Kedua bocah itu menggunakan 2 tusuk manisan buah dan menukar dengan 2 benda berhargaku, benar-benar bandit. Ada jejak ketidakberdayaan dalam suara itu. Bersambung.